Shalom, bertemu lagi dalam renungan hari ini. Puji Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan ayat-ayat firman Tuhan. Kiranya setiap ayat-ayat ya, satu perikop yang kita baca hari ini, setiap ayatnya bisa benar-benar meneguhkan hati kita untuk semakin dikuatkan ya, bahwa hadirat Tuhan itu kita perlu. Melakukan semua perintah Tuhan adalah hal yang harus kita lakukan untuk mendapatkan Roh Kudus yang kita perlukan. Amin ya. Amin. Dengan tulus hati, dengan kesadaran bahwa kita tahu di dunia ini hanya satu tujuan kita nantinya, ke surga. Tidak ada yang lain. Jadi kita bisa serahkan ya hidup kita kepada Tuhan Yesus. Kita lakukan tugas kita menjadi yang terbaik yang kita bisa ya selama di muka bumi ini, untuk menjadi kepanjangan Tuhan. Berkati siapa aja yang bisa kita berkati. Kalau kita hanya mampu berkati keluarga kita, berkati. Kalau kita mampu memberkati diri kita sendiri, berkati diri kita sendiri dengan baik. Kalau kita bisa memberkati teman-teman, berkati. Kalau kita bisa menjadi berkat suatu kota, suatu negara, atau bahkan seluruh dunia, lakukan. Karena kita hanyalah sebagai alat kepanjangan Tuhan untuk memberkati orang-orang yang ingin Tuhan berkati melalui kita. Kita harus tahu itu. Tujuan kita itu hanya satu, ke surga. Amin ya. Amin. Hadirat Tuhan kita perlu. Roh Kudus kita perlu selama kita hidup di dunia. Karena biarlah apapun yang menjadi keputusan kita itu adalah hikmat dari Roh Kudus yang akan mendatangkan kebaikan bagi diri kita, orang-orang sekitar kita, bahkan muka bumi. Jangan sampai karena kita tidak dikuasai Roh Kudus, keputusan kita mendatangkan murka Allah. Jangan ya. Biarlah di hidup kita yang sekali kita mendatangkan berkat. Amin ya. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang pertama. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Amin ya. Amin. Kita akan lanjutkan ya membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan di Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat 54 sampai 1a ya di pasal 8. Kita akan baca. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melempari Stefanus, berdoa katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dengan perkataan itu meninggallah ia. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Judul perikopnya, Stefanus dibunuh, Saulus hadir. Jadi kita tahu
Saulus merupakan anggota dari Mahkamah Agama. Kita tahu Saulus yang berdiri saat itu, di mana saksi-saksi mata meletakkan jubah mereka di depan seorang muda yang bernama Saulus. Saulus namanya pertama kali disebutkan saat kematian Stefanus, seorang martir Stefanus yang berkata, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Stefanus tetap berbuat baik kepada orang-orang yang mau membunuhnya. Stefanus berdoa yang baik untuk mereka. Seperti siapa? Seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, Tuhan, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ampunilah mereka. Itu juga doa Stefanus. Kita akan membaca dan renungkannya dari ayat di atas. Perikop ini dimulai dari ayat 54. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Perkataan Stefanus yang kita baca kemarin, saat Stefanus bilang di ayat 51, hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus. Sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang benar, yang sekarang telah kamu hianati dan kamu bunuh. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Mahkamah Agama sakit hati. Mereka tertusuk-tusuk hati mereka oleh perkataan Stefanus. Kemudian ini yang dilakukan Stefanus. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit. Lalu melihat kemuliaan Allah. Dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Stefanus menengadah ke langit. Dan Stefanus melihat langit terbuka di pandangan mereka. Stefanus melihat Tuhan Yesus yang waktu masih di bumi diiringi oleh mereka juga. Selain murid-murid Tuhan Yesus, juga ada rasul-rasul yang selalu mengikuti Tuhan Yesus. Anak manusia yang karena dia Stefanus diseret ke pengadilan, dia lihat sendiri anak manusia tersebut yang Stefanus bela berdiri di sebelah kanan Allah. Detik-detik terakhir saat Stefanus mau dirajam, Stefanus mendapatkan penglihatan. Lalu katanya, ini kata Stefanus, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Ini yang dikatakan Stefanus. Dan reaksi dari Mahkamah Agama dan orang-orang Yahudi ya, ini kita akan baca. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Mereka membawa Stefanus keluar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Itu doa Stefanus.
Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Amin ya. Peristiwa Stefanus dibunuh, salah satu rasul dari Tuhan Yesus yang kepenuhan Roh Kudus, yang ditangkap saat orang-orang dari Yahudi yang tidak bisa menang ya saat berdebat dengan Stefanus. Rohnya dan hikmatnya tidak bisa dikalahkan oleh orang-orang dunia. Dan orang-orang dunia tersebut melakukan cara yang kotor untuk menyingkirkan Stefanus dengan memberikan saksi-saksi dusta. Stefanus, rasul yang dirajam tersebut, berdoa, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Dan sambil berlutut, Saulus berdoa, ya Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Doa yang sama yang Tuhan Yesus berikan kepada Bapa saat Tuhan Yesus ada di atas kayu salib. Saulus hadir saat peristiwa Stefanus dibunuh. Saulus adalah salah satu dari mereka yang mengejar para pengikut Tuhan Yesus. Saulus yang akhirnya Tuhan Yesus temui untuk dipakai menyebarkan Injil, bahkan menulis banyak kitab. Kematian Stefanus karena ada orang-orang yang iri. Kemunculan Saulus, orang yang dari pihak yang mengejar-ngejar rasul-rasul Tuhan Yesus. Peristiwa ini ditulis untuk menguatkan kita. Apapun yang terjadi saat mengikut Tuhan Yesus, kuatlah seperti Stefanus. Saat kita mengalami, pasti kita akan bertanya-tanya juga, kenapa itu terjadi? Tapi kita harus tahu, sifat manusia memang seperti itu. Stefanus sendiri katakan bahwa sejak dahulu ya, dikatakan di perikop sebelumnya, banyak nabi yang dibunuh, disiksa, dianiaya. Itu karena memang sifat dasar manusia yang pikirannya mudah dikuasai oleh iblis. Kita fokus kepada Tuhan Yesus. Kita fokus kepada Bapa. Biarlah pikiran kita dipenuhi oleh tujuan kita, yaitu apa? Surga. Seperti doa Stefanus, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Itu yang kita perlu, karena kita tahu roh kita diterima oleh Tuhan Yesus. Jangan sampai nanti saudara-saudara kita atau orang-orang yang kita kenal saat bertemu Tuhan Yesus berkata, aku tidak mengenal kamu. Kita harus memberitakan Injil, mengabarkan Injil. Kita melakukan tugas kita. Karena saat firman dikeluarkan, itu tergantung respon masing-masing. Apakah menerima ataukah melawan. Kita tidak bisa mengatur hati orang. Biarlah Roh Kudus yang bekerja. Apakah mereka mendengarkan Roh Kudus atau mengeraskan hati. Kita sudah melakukan apa yang menjadi tugas kita. Kita beritakan Injil. Kita lakukan saja bagian kita. Sehingga saat kita nanti pada kesudahannya kita dapat berdoa, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Amin ya. Amin. Kita saling mendukung, saling membantu untuk menjadi apapun yang Tuhan Yesus mau. Amin ya.
Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusanmu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Amin ya, puji Tuhan, amin.